Maka wajarlah ketika kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasul, kasih tahu saya tentang satu hal yang aku itu jika jenengan menyampaikan itu, aku tidak akan bertanya pada orang lain. Berikanlah kepadaku satu hal wejangan terkait dengan Islam yang aku itu juga tidak akan bertanya kepada orang lain selain jenengan, ya Rasul. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian pesan beliau sallallahu alaihi wasallam, kul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Pemirsa Kafa Channel yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan yang dimuliakan oleh Allah ini kita masih ada di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan yang penuh berkah, bulan yang senantiasa kita rindukan, bulan di mana umat Islam senantiasa menanamkan kebaikan-kebaikan dan diajarkan kepada kita untuk senantiasa istiqomah. Diajarkan kepada kita agar senantiasa kita bisa melakukan amalan kebaikan-kebaikan dengan sebaik-baiknya dan bisa mempertahankannya sampai kemudian ajal menjemput kita. Pemirsa Kafa Channel yang dimuliakan oleh Allah, diajarkan kepada kita di bulan Ramadan ini agar kita senantiasa istiqomah jika kita menginginkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dianjurkan kepada kita untuk istiqomah. Sekalipun kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat menyampaikan, taharrau Lailatul Qadri fi ashril awakhir Ramadan. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Ada dalam satu riwayat di malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Ada dalam satu riwayat bahkan malam 27. Masya Allah. Tapi jika kemudian kita menginginkan agar kita pasti mendapatkan Lailatul Qadar, itu perlu keistiqomahan. Dan kita mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Nah, ini istiqomah, Masya Allah. Karena jika kemudian kita awali dari awal sampai akhir, insya Allah pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak ada probabilitas. Dan kita jadikan hadis-hadis tadi itu sebagai penyemangat agar di akhir-akhir jangan sampai kendor gitu. Karena kebanyakan orang awalnya itu semangat dan sebagainya, di akhir-akhir malah kendor, 10 terakhir malah enggak. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi kita awali dari awal, ya, sholat tarawih, qiyamul lail, baca Quran dan sebagainya. Sampai kemudian akhir Ramadan. Dan jika kemudian kita melakukan qiyamul lail setiap malam, pasti mendapatkan Lailatul Qadar itu. Nah, inilah pentingnya istiqomah. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkannya, mendapatkan Lailatul Qadar dan keistiqomahan itu. Pemirsa Kafa Channel yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat memberikan pengajaran kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Sesungguhnya orang-orang yang dia itu mengatakan qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang kemudian mengatakan Tuhanku itu adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian beristiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Maka diturunkan kepada mereka malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Yang menyampaikan jangan takut, jangan bersedih. Ini para mufassir menjelaskan berkaitan dengan orang-orang yang dia itu keimanannya luar biasa, bisa mempertahankan keistiqomahan, keimanan itu. Sampai kemudian ajal, sampai menjelang ajal, sampai kemudian ajal itu datang. Maka pada waktu itu turun malaikat yang senantiasa kemudian menghibur. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih. Jangan takut ketika kemudian engkau itu mati dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala akan kemudian memberikan kebaikan. Dan jangan bersedih terkait dengan yang ditinggalkan, yang masih hidup. Mungkin istri, anak, suami, keluarga dan sebagainya. Jangan bersedih. Mereka semua ada yang ngurus. Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi ini pesan kepada kita semua. Istiqomah dan istiqomah dalam kebenaran. Istiqomah senantiasa kemudian menjaga tauhidullah. Qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Wabsiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang istiqomah di dalam akidahnya, istiqomah di dalam keimanannya. Beri kabar gembira kepada mereka, yakni mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang itu dijanjikan. Dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah dalam hal ini. Pemirsa Kafa Channel yang dimuliakan oleh Allah. Maka wajarlah ketika kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasul, kasih tahu saya tentang satu hal yang aku itu jika jenengan menyampaikan itu, aku tidak akan bertanya pada orang lain. Berikanlah kepadaku satu hal wejangan terkait dengan Islam, yang aku itu juga tidak akan bertanya kepada orang lain selain jenengan ya Rasul. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian pesan beliau sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Pemirsa Kafa Channel yang dimuliakan oleh Allah. Ini pentingnya istiqomah. Dan kita perlu latihan istiqomah itu dengan ya Ramadan ini. Karena istiqomah atau ajek bahasanya. Atau orang yang senantiasa kemudian ada di jalan yang lurus. Terus menerus. Itu perlu latihan. Dan kita pada saat sekarang ini ada di dalam sebuah training Kawat Condro di Muko. Kita ini di training dalam hal kesabaran, dalam hal keistiqomahan, dalam hal berbagai macam kebaikan. Dan kita ada di bulan Ramadan inilah. Kita juga dididik untuk menjadi orang-orang yang istiqomah. Istiqomah melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebajikan. Sehingga dengan keistiqomahan itu, sekalipun kecil, maka itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita itu melakukan amal besar gitu. Habis itu tidak sama sekali. Dalam satu hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam itu juga mencela orang yang dia dulunya, beliau pernah kemudian menyampaikan dulunya si fulan ini melakukan ini, itu dan sebagainya, melakukan sholat malam dan sebagainya. Tapi sekarang tidak. Jangan sampai seperti itu. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian keistiqomahan ini diberikan kepada kita sehingga kemudian kita bisa melakukannya dengan ajak. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kekuatan kepada kita agar kita juga diberikan kekuatan untuk melakukan istiqomah ini.
istiqomah di dalam dakwah, istiqomah kemudian menyampaikan kebenaran, istiqomah dalam menyampaikan agar kemudian umat Islam ini kita tak jemu-jemu menyampaikan bahwasanya perlu dan penting pada saat sekarang ini penerapan syariahnya Allah, penerapan syariat Islam. Karena dengan syariat Allah, dengan syariat Islam itulah yang akan mengatur kehidupan dunia ini sehingga kemudian menjadikan dunia ini aman, nyaman, tentram. Itu dengan syariatnya Allah. Sehingga kalau kemudian dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kemudian aku mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat atas seluruh alam. Menjadi rahmat atas seluruh alam itu artinya apapun yang diajarkan oleh beliau baginda Rasul Muhammad SAW harusnya kemudian diterapkan dalam kehidupan dimanapun, kapanpun, ila yaumil qiyamah. Dan inilah yang akan menjadikan negeri itu disebutkan dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, yang thayyibah, aman, tentrem, kertora harjo. Wa rabbun ghafur, dan penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu akan dicapai manakala kemudian orang-orang yang ada di bumi ini, ada di suatu wilayah itu, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan syariah-syariahnya. Disinilah kemudian akan mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita semua berharap, berdoa mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan di jalan dakwah, di jalan apa yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh beliau baginda Rasul Muhammad SAW, istiqomah di jalan dakwah, istiqomah di dalam syariah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua berharap mudah-mudahan kita, keluarga kita, teman-teman kita yang kita cintai, termasuk orang-orang yang istiqomah, sehingga kemudian kita semua akan dikumpulkan kembali kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala dalam manzilah yang sama, dalam satu tempat yang sama, sehingga kemudian kita bisa saling menyapa di dalam surga, sapaannya salamun alaikum, salamun alaikum. Itulah sebagaimana yang kemudian diucapkan oleh para malaikat pada waktu itu. Dan mudah-mudahan kita semua, saudara-saudara kita semua, keluarga kita semua, sekali lagi bisa berjumpa di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga di saat itulah kemudian kita mendapatkan balasan kebaikan yang sebenar-benarnya abadan abada. Ihdinas shiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.